gue diminta buat ngebela tersangka kasus korupsi. Oke, yang jelas-jelas bersalah tapi. Yang jelas-jelas udah pokoknya vonisnya belum. Yang pasti udah tersangka kan. Oke. Gue diminta bahkan bahasanya tuh sok aja bang, lu mau minta berapa? Wow. Gitu. Tapi kenapa gue tadi sempat bilang dan harus menyinggung udah bener terbukti korupsi nih? Karena kan di suatu negara yang dituduh korupsi belum tentu benar-benar korupsi. Iya juga ya. Tapi konteksnya memang gue tahu kasusnya gue ikuti. Oke. Dan jelas bersalah. Yang jelas bersalah. Oke. Gitu ya. Yang jelas bersalah. Oh kayaknya gue sangat riskan banget kalau gue bela. Masih ada harapan gak sih sebenarnya? Saya agak dalam ya. Tarik nafasnya agak dalam ya. Aduh, bismillah. Masih ada harapan gak sih sebenarnya Bang Subhan? Hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Subhan Nur Sobah, seorang konten kreator politik yang kontennya selalu ramai. Walaupun kita mesti pastiin, ramai isi pujian atau hujatan nih. Belum apa-apa nih. Gimana kabarnya bro? Sehat brother, Masya Allah. Tapi menarik banget sih maksudnya. 2026 kan kayaknya makin banyak hal-hal yang bikin khawatir gitu nggak sih? Makin hangat, tensinya tuh makin ada tuh peningkatan. Lebih ke hangat atau panas sebenarnya? Ya sebenarnya agak lembut aja tadi gue bilang hangat tuh gitu. Sebetulnya panas tuh. Tapi so far gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Saya jasmani, tadi pagi olahraga juga. Keren. Olahraga di mana? Sempur. Oh Sempur. Yoi. Sempur berarti ini ya apa namanya? Cibinong ya? Enggak, Sempur ini tuh deket. Oh ini, sorry. Jalan Raya Bogor. Iya. Jalan Raya Bogor. Pokoknya Kota Bogor. Iya, Kota Bogor. Dekat Kebun Raya. Betul, itu di sana. Gila, sporty banget. Itu lebih kayak ngelatih jantung. Enggak, sebenarnya bukan ke sporty, ngejaga stamina aja. Takutnya kalau misalkan tahu-tahu dikejar sama pihak-pihak tertentu udah kuat. Sudah siap larinya gitu. Waduh. Belum apa-apa guys. Iya, Tapi iya. gokil sih maksudnya. Ini sebenarnya kalau kita lihat konteksnya kenapa akhirnya gue bisa kenal sama Subhan tuh gara-gara waktu itu kita sempet ikut sekolah pecahkan. Iya. Bukan Trial kelasnya class sih sebenarnya. Bukan kelas berbayarnya ya, Iya. trialnya ya. Betul. Kayak kita nyobain, oh ternyata belajar komedi di sekolahnya Panji kayak gini gitu. Iya, itu. Tapi kenapa akhirnya saya daftar, Anda nggak daftar? Lebih ke budget sih kayaknya. Terlalu jujur. Oh, gitu. Cuman kendalanya banyak lah. Intinya gue kan aktivitas di Bandung cukup padat waktu itu. Jadi wah ini harus seminggu sekali. Kalau online kayaknya gue kurang kena nih. Bener sih. Kan ada kelas online-nya juga ya. Kayaknya kurang kena nih kalau online. Kalau offline tiap Sabtu kan harus ke sana itu. Dari Bandung ke Jakarta. Sedangkan karena gue di properti akhirnya kan Sabtu Minggu tuh tempat waktunya survei. Nah gitu akhirnya wah nggak bisa nih. Dan sangat disayangkan Subhan gak ikutan, tapi respect banget sama Subhan. Kenapa? Karena waktu itu gue kenal sama dia, followers Instagram itu lebih dikit daripada gue cuy. Tapi sekarang jauh banget di atas gue kan. Oh iya. Gokil, iya. Serius, ya mirip-mirip lah. Maksudnya kita kayak belasan ribu gitu kan. Awalnya kan pas ketemu. Sekarang udah ratusan ribu. Aduh. Bahkan bikin akun cadangan. Buat apa ya bikin akun cadangannya? Kayak Gen Z sih, second account. Mohon maaf nih, Gen Z tuh kalau second account pakai nama palsu biasanya. Ini tetap sama Bang Subhan juga. Gak ada bedanya. Tapi ini menarik, maksudnya gue yakin pasti banyak orang-orang di luar sana yang juga pengen seperti Subhan nih, kayak bikin konten soal politik karena ngerasa resah akan politik. Tapi nggak tahu nih juntrungannya ke arah mana gitu. Ini bener-bener bisa menjanjikan, worth it atau enggak, ntar kita bakal bahas ya guys. Tapi kalau sekarang lo ngelihat posisi lo sekarang nih sebagai content creator yang sekarang diundang mana-mana segala macem, udah rame juga yang nonton, dan kita belum bahas banyakan hujatan atau pujiannya, ntar kita bakal bahas juga. Tapi at least di posisi kamu sekarang nih, Abang Subhan, kamu ngerasa kamu tuh masih zero apa udah jadi hero? Aduh, ini pertanyaannya pertanyaan pertama nih. Menurut saya udah filosofik banget. Maksudnya gini, kalau sebenarnya gue pengen jawabannya tuh bukan ke arah gue sebagai content creator. Sebagai manusia lah ya. Sebagai manusia dan sebagai ayah. Oh oke, siap. Gue boleh cerita sedikit ya? Boleh dong, Jadi baru hari Sabtu kemarin, sebelum gue berangkat ke sini, itu gue menghadiri acara anak gue. Terus di acara itu ada satu sesi yang kemudian ada komunikasi emosional antara orang tua dengan anaknya. Gitu ya. Pertama anak gue tuh ke istri gue, gitu ya. Gue nggak tahu ngapain, gitu ya. Tiba-tiba anak gue tuh datang dengan nangis.
Datang, gue lagi duduk, datang anak gue lagi nangis, sambil nangis langsung meluk gue. Gue belum tanya apa-apa, ya peluk dulu aja. Nangis, pok gitu ya. Gue masih santai. Gue masih santai. Udah makin lama dia makin kenceng nangisnya. Nah tiba-tiba udah gitu ya. Nah terus dia ngomong yang awalnya gue nggak mau nangis, akhirnya pecah juga. Dia ngomong, makasih, Abi udah berjuang buat teteh dan adik-adik. Makasih. Aduh, itu. Abis itu tuh saya nggak bisa lagi menahan air mata. Artinya dari pertanyaan tadi, di satu momen itu gue merasakan dua hal yang tadi. Satu, gue merasa sebagai ayah itu masih zero banget. Belum ngasih banyak kebahagiaan buat anak gue. Kemudian belum anterin dia ke cita-cita dia, ke impian dia, apa yang dia inginkan gue belum bisa kasih dan sebagainya. Tapi di sisi yang lain, POV anak gue tuh udah jadi hero, meskipun seposisi ini gitu. Itu sih momennya. Itu bang. Which is kalau misalkan jadi hero, sebenarnya bebannya adalah lo nggak boleh ngecewain anak lo juga nggak sih? Betul. Kekhawatirannya itu banget tuh. Hero tuh. Berarti anak lo udah usia berapa ya kalau boleh tahu? 11 yang pertama tuh. 11 tahun. Itu kenapa? Akhirnya lo nanyain nggak sih kenapa tahu-tahu bilang thank you, terima kasih, segala macem? Wah ini jujur ya, aduh ini agak gimana nih. Tapi nggak apa ya. Kita jadi isu lagi nih, mohon maaf banget. Aman. Jadi kebetulan sesi acaranya tuh dia setor hafalan. Gua tuh bukan jadi orang tua yang selalu ada buat dia. Yang terus ngedampingi itu istri gua. Ngedampingi hafalannya gimana, kemudian benar salahnya gimana. Gua tuh jarang banget. Setiap hari pulang malam, weekend ada kegiatan dan sebagainya. Di sana sebenarnya gua ada ketakutan, nggak bisa membersamai anak dan sebagainya. Tapi ternyata anak gua tuh tahu poinnya bahwasanya ayah itu ya lagi bekerja keras, tidak mendampingi tapi ikhtiarnya jelas kayak gitu. Dan poin sana ternyata anak gue udah menyadari hal tersebut gitu ya. Gue nggak expect tahu apa sih gitu. Ternyata udah paham bahwasanya ya ibu yang mendampingi gitu, ayah tuh ya ikhtiar keluar, tapi juga tanggung jawabnya ya itu yang terbesar. Dia minta berterima kasih dan minta maaf tuh gara-gara itu. Berarti terakhir ketemu sama anak kapan? Hari Sabtu itu. Sekarang kita syuting di hari Selasa nih, by the way. Tanpa sepengetahuan Subhan, kita panggilkan. Kaget nih. Ini beneran gimmick atau aduh. Ini kita jadi podcaster UMKM juga numpang di tempatnya Subhan di sini. Kita balik lagi ke apa yang sekarang lagi lo kerjain nih, Bang. Siap. Konten kreator. Apa titik yang akhirnya kayak memutuskan, gue bikin konten yang sekarang lagi dikerjain sampai saat ini gitu? Titiknya ya. Dulu gue guru. Ini perjalanan singkatnya aja ya. Dulu gue guru. Guru apa kalau boleh tahu? Guru di SMK. Pelajaran apa? Kalau mata pelajarannya itu produktif, concernnya di otomotif. Jauh sekali. Gue tuh lulusan pendidikan teknik mesin. Keren banget. Keren banget. Bukan sastra mesin ya, bukan. Teknik mesin nih, seriusan. Dulu gue pernah ngajar 6 tahun dan di SMK. Dan dunia guru kita tahu sendiri. Dinamikanya seperti apa? Betul. Yang kemudian mengharuskan gue berhenti jadi guru. Banyak hal lah, banyak faktor. Tapi yang paling besar itu adalah ketika gue merasa capek. Gue seneng ngajar, cuman capek banget. Kenapa? Karena di satu titik, ini kita benerin anak-anak di sekolah nih. Di lingkungannya kacau lagi. Benar. Di tempat kerjanya kacau lagi. Kalau udah lulus ya. Pokoknya macam-macam. Ternyata memang banyak anak bener tuh bukan hanya dibenerin di sekolah, lingkungannya bener. Kemudian setelah lulus juga lingkungan kerjanya bener dan sebagainya. Artinya banyak faktor. Dan di sana gue mulai menyadari bahwasanya permasalahan dari rusaknya anak muda. Point of view gue dulu anak muda, belum ke politik nih. Belum. Anak muda itu karena sistem
pergaulan di dunia luar, kecuali di sekolah itu kacau banget. Dan yang bisa mengatur itu tuh negara. Nah itu tuh negara. Awalnya itu ada sangkut pautnya ya. Satu itu. Kedua, ketika gue udah lulus, bukan lulus, udah nggak jadi guru, udah lulus dari profesi guru, udah meluluskan diri sendiri itu ya dari profesi guru, baru tuh mulai ada dinamika yang lain. Teman-teman gue yang dulu di industri, tiba-tiba tuh datang nyamperin gue, minta tolong pinjem duit. Itu hal-hal yang terus berulang, bahwa sebulan itu bisa ada 3 sampai 4 orang. Itu guru-guru berarti yang minjem duit? Ada guru, ada yang kena PHK. Nah, akhirnya kan kena PHK dan sebagainya. Ada yang teman gue, istrinya, suaminya nggak kerja lagi karena di PHK dan sebagainya. Pinjam duit. Gue nggak bisa bantu nih. Sama sekali nggak bisa bantu. Aduh, ini kalau materi gue bantu nggak bisa nih. Yang pada akhirnya masalahnya tuh di titik yang sama. Ini permasalahannya sistem ketenaga kerjaan dan sebagainya. Akhirnya ini siapa yang punya tanggung jawab akan ini, ke atas lagi. Nah dari sanalah mulai ini muaranya sama nih gitu. Ininya sama nih, hulunya sama. Jadi mau nggak mau gue harus ada speak up terkait agar minimal ada perbaikan ke ranah guru tadi, sama ke ranah dunia kerja tadi. Nah awalnya itu sih sebetulnya. Kesini, waduh melebar, faktanya semakin banyak dan sebagainya. Akhirnya ya kepedulian itu makin tebal, makin ada, makin banyak. Berarti konten pertama yang dibikin dan akhirnya kayak kayaknya gue akan fokus di sini. Masih ingat nggak? Masih. Konten apa tuh? Nah sebenarnya awal konten tuh gue fokus di pergaulan anak muda. Bahas tentang pacaran, tentang LGBT, menikah, macam-macam. Nah tapi ada satu titik mentok gitu, platform itu kadang kalau bahas LGBT di take down. Nah adalah kayak gitu-gitu. Akhirnya aduh mentok nih, bahas apa ya. Nah terus bahas tentang ketenaga kerjaan tadi tuh, pokoknya dunia kerjaan lah. Nyangkut pautnya ke politik, ke Kementerian Tenaga Kerja dan sebagainya. Dulu ada undang-undang Cipta Kerja yang problematik katakanlah, yang akhirnya gue speak up nih tentang ini. Dan banyak yang relate. Wah iya bang, banyak yang DM tuh, bang speak up tentang ini dong bang. Ternyata banyak masalah tuh. Akhirnya gue switching tuh dari yang tadinya fokus di sosial, akhirnya ke politik. Awalnya dari sana. Itu tahun 2023 kalau nggak salah. Gitu. Ini menarik banget lo nyinggung tentang LGBT. Soalnya gue kan orang yang emang suka banget nonton film Hollywood, kartun, animasi, series. Itu nggak bisa dipungkirin zaman sekarang tuh agendanya kenceng banget. Betul banget. Mungkin kita bakal juga arah ke sana ngobrolinnya ya. Boleh. Kalau misalkan lo punya anak, lo ngajakin anak lo nonton, kayaknya agak puyeng gitu ya sih. Nanti nyapunya bingung tuh. Jelasinnya gimana tuh? Cuman balik lagi, berarti sekarang udah punya ratusan ribu followers. Alhamdulillah. Itu beban atau anugerah sebenarnya? Lebih ke beban. Karena semakin banyak followers itu semakin banyak yang DM. Dalam artian, aduh, kok masalah dikeguain semua ya gitu. Padahal gue awalnya tuh cuman ngungkapin keresahan gue. Akhirnya orang-orang tuh ada beban yang disimpan ke gue gitu. Diarepin sih, karena mungkin gue bisa ngomong, punya platform, punya platform, mereka nggak bisa gitu. Di satu sisi gue nggak bisa ngambil semuanya nih. Paling yang istilahnya yang lagi rame mungkin gue bisa ambil. Karena gue nggak ada kemampuan buat ngeviralin sebetulnya mah gitu. Riding the wave tuh ya. Nah gitu, gue mau nggak mau tetap harus pilih-pilih. Tapi mudah-mudahan ada satu momen yang ini bisa terakomodir, yang ini bisa terakomodir gitu. Tapi resiko yang mesti ditanggung gimana sih jadinya? Maksudnya gini loh, kalau kita ngomongin soal konten kreator ya, banyak orang-orang yang bahkan si Mr. Popo juga nih, tadi yang sempat gue ajakin podcast juga, dia bahkan nitipin pertanyaan yang bakal gue tanyain juga sekarang nih. Buat gue? Iyalah. Sebagai konten kreator yang sering banget vokal ngebahas soal politik, nyari duitnya gimana bro? Nyari duit. Oke. Siap. Jadi memang selain gue kerja, sebenarnya sebelum konten juga udah jauh hari gue main di sosial media, main di digital marketing dan sebagainya, yang pada akhirnya
seenggaknya ya punya maklumat terkait itu. Akhirnya gua konten pribadi dan oke gitu ya. Bisa bagus gitu. Mungkin karena itu awalnya. Jadi kerjaan itu tetap ada. Tapi kalau duitnya dari konten biar lebih gampang. Ini ratusan ribu nih followersnya nih. Terus endorsementnya gimana misalkan? Kan katanya kalau terlalu vokal takutnya brand-brand pada nggak mau kerja sama segala macam gitu. Oke. Sepakat. Pertama, gua nggak nyari duit dari konten. Itu berarti prinsipnya di situ. Yang pertama tuh. Itu beneran dari awal pertama gua konten tuh nggak nyari duit dari konten. Nggak nyari duit. Kalaupun sekarang ada yang masuk gitu ya, minta bantuan gua buat promosiin, harus siap dengan resikonya. Gitu maksudnya. Ternyata ada. Alhamdulillah. Ada kok. Gini maksudnya lebih ke ada resiko untuk orang yang akhirnya minta dipromosiin sama Bang Subhan gitu. Enggak juga sih. Enggak juga, jadi gini, di satu konten yang konfrontatif mungkin ya yang kontroversial, gua nggak ada promosi apapun di sana. Tapi kalau yang soft tentunya ya dari sisi marketingnya ya gua mainin aja. Nggak ada masalah sih terkait itu. Tapi nggak nyampe tahu-tahu brandnya kayak ngapain ngajakin Subhan segala macam nggak? Sejauh ini enggak ya, tapi nggak tahu kan. Sejauh ini enggak, justru kampus-kampus akhirnya kan karena konten gue tuh edukatif ya. Edukatif akhirnya beberapa kampus di Jakarta juga gue minta bantuan untuk promosi dan sebagainya. Bahkan juga ini sebenarnya kita ketemu sama Subhan di Bogor ya guys. Kebetulan kan gue orang Depok dan Subhan lagi diundang di beberapa tempat di Jakarta. Ternyata ya udah kita sekarang temuin aja gitu kan. Bahkan ini kita syutingnya di tempat yang lagi mengundang Subhan loh. Gua asal numpang aja. Makasih banyak ya, boleh di-mention nggak? Aduh, nggak usah ya. Terima kasih banyak udah memperbolehkan kita konten di sini. Anyway, berarti bikin konten soal politik segala macem. Nah, pertanyaan di awal nih, lebih banyak pujian atau hujatan jadinya? Sejauh ini lebih banyak pujian ya. Orang-orang juga masih ngerasa relate ya. Masih ngerasa relate. Bilang makasih pun banyak dan sebagainya. Di satu titik seneng terkait itu. Cuman di satu sisi yang lain ada ketakutan juga. Akhirnya mereka tuh bener-bener ngarepin gue banget gitu. Ngarepin gue banget. Contoh ya, Bang, tetap di jalur yang benar ya Bang gitu. Sedangkan namanya manusia, gue nggak tahu kok di kemudian hari. Mungkin sekarang gue masih idealis nih. Banyak hal di luaran sana atau ke depan seperti apa gue nggak tahu. Yang pasti gue bilang ya sejauh gue masih bener, yo monggo sukai aja konten gue gitu, nikmatin aja. Tapi gue sebagai orang yang emang ngikutin konten-konten politik lah ya. Kata-kata kayak Bang tetap di jalan yang bener ya. Itu menurut gue berat banget tuh bro. Iya. Kenapa berat banget? Gue nggak tahu, ini kita belum ngobrol dan nanyain langsung sama orangnya nih. Tapi rumornya seenggaknya dari kata guru gembul, katanya ya, menurut keyakinan guru gembul, menurut keyakinan saya lagi, orang-orang yang vokal di politik itu dideketin juga sama pihak-pihak tertentu untuk lo jangan ngomong ini lagi, lo ngomongnya gini, gue bayar sekian, lo minta berapa? Ada yang nawar kayak gitu? Ke gua sebetulnya belum. Untuk konteksnya kayak tadi ya. Kalau untuk campaign negatif ada. Ada ya tetap ya. Ada. Campaign buat nyapu blunderan pihak tertentu lah ya. Pihak tertentu. Kita nggak usah sebutin siapa. Banyak. Ya. Gitu ya. Banyak. Wow. Dan yang yang paling gilanya tuh ada yang terbaru pokoknya. Ada satu kasus yang kemudian gue ditelepon keluarganya buat speak up tentang satu kasus. Posisinya tuh ngebela koruptor. Pokoknya dia mau dijatuhi hukuman, cuman gue diminta buat ngebela tersangka kasus korupsi. Yang jelas-jelas bersalah tapi. Yang jelas-jelas udah kalau divonis belum. Tanggal berapa ya? Gue lupa. Pokoknya vonisnya belum. Yang pasti udah tersangka kan. Belum terpidana lah ya. Nah, gue diminta bahkan bahasanya tuh sok aja Bang, lu mau minta berapa? Wow, gitu. kan biasanya ngasih angka tuh. Yang kalau ada rame-rame konstelasi politik di Indonesia, biasanya suka ada ngasih ngasih angka tuh. Sekian gimana Bang? Sekian gimana Bang? Lah, enggak. Jadi kemarin tuh
nulis sendiri aja bang. Nulis sendiri nih gue. Tapi kenapa gue tadi sempat bilang dan harus menyinggung udah bener terbukti korupsi nih? Karena kan di suatu negara yang dituduh korupsi belum tentu benar-benar korupsi. Gitu. Iya juga ya. Makanya kita mesti kayak klarifikasi. Tapi gitu. Konteksnya memang gue tahu kasusnya gue ikuti. Dan jelas bersalah. Yang jelas bersalah. Gitu ya. Yang jelas bersalah. Kayaknya gue sangat riskan banget kalau gue bela. Soalnya di Amerika kalau nggak salah ada karakter namanya Tom and Jerry. Nah, Tom and Jerry tuh. Dia katanya korupsi padahal tahu-tahu dibebasin. Tom and Jerry ya kayak film kartun itu kan. Kelihatannya Tom tuh jahat gitu ya, padahal bisa jadi tuh baik tuh biar gak digigit anjing si Jerry-nya kan. Tomnya kelihatan jahat padahal yang jahat Jerry-nya. Aduh. Tom and Jerry ya guys. Kalau sebelum kita bahas soal lebih dalam lagi nih soal politik segala macam. Tapi so far yang akhirnya bikin lo bertahan itu pasti banyak orang-orang yang akhirnya ngerasa berterima kasih sekali udah diwakilin apa yang jadi keresahan mereka. Yang paling berkesan apa kira-kira? Mungkin kita turunin tensinya dikit deh biar agak-agak nggak terlalu kenceng gitu maksudnya. Ini baru episode berapa nih? Udah kena take down aja nanti. Iya dong. Ini kan edukasi. Edukasi ya. Iya. Betul. Prinsipnya kita membantu lah ya. Nah, sebelum kita mungkin nanti bakal ngebahas buat teman-teman yang pengen lebih melek lagi soal politik, tapi ya itu nanti aja. Tapi gue pengen tahu apa momen yang akhirnya lo ngerasa, aduh, seneng banget. Soalnya gue yakin gini, orang itu bakal ngerasa fulfill itu bukan semata-mata bukan karena materi guys. Kalau menurut gue ya, justru materi itu kadang-kadang jadi beban tersendiri. Kalau menurut gue juga, kayak misalkan kita kebanyakan uang, apalagi berita terbaru, lo lihat Elon Musk aja mengaku dirinya nggak bahagia. Iya, padahal 1.400 triliun ya. Benar, walaupun kadang-kadang klise ya, banyak orang katanya uang tidak menjamin kebahagiaan tapi tetap butuh uang. Iya, betul. Tapi gue rasa ketika kita bikin satu hal yang akhirnya menggerakkan hati orang lain dan bikin dia seneng, itu bakal lebih menyenangkan gitu daripada cuma sekedar jumlah uang. Menurut gue sih gitu ya. Dan gue yakin lo juga ngerasa kayak gitu. Ada nggak momen yang lo ngerasa kayak gara-gara ada orang komentar dan lo, oke, gue mesti terus-terusan begini nih gitu? Gue masih ingat satu momen yang, karena dulu gue guru, yang kemudian tahu betul lah gimana perjuangan guru, ribetnya udah mengajar, kemudian administratifnya juga ribet, ditambah juga gaji yang ala kadarnya istilahnya. Nah, ada satu momen, beberapa momen sih sebetulnya. Tentang pengangkatan P3K dan sebagainya. Nah, kalau udah bahasanya tentang guru, gue tuh emosional. Gitu. Kalau dibilang apa ya, subjektif, nggak apa-apa. Gue di poin itu memang beneran emosional tuh tentang guru, apalagi kalau ketidakadilan buat guru. Nah, di poin itu gue bikin konten yang tentunya menyuarakan keresahan guru, gitu ya. Dan gue sangat seneng ketika banyak yang DM ke gue, makasih. Akhirnya apa ya, pengangkatan P3K-nya dipercepat, nggak diundur. Wah itu, seneng tuh. Akhirnya gue bisa bantu gitu loh, gitu. Minimal di guru gitu. Kemarin tuh ya, poin yang menurut gue nyes lah gitu. Ini kita angkat dikit nih pembahasannya. Kita banting lagi. Masih ada harapan gak sih sebenarnya? Saya agak dalam ya. Tarik napasnya agak dalam ya. Aduh, bismillah. Masih ada harapan gak sih sebenarnya Bang Subhan? Iya. Kita nggak gini. Gue nggak pengen menyudutkan pihak tertentu. Karena yang terjadi adalah masalahnya itu nggak cuma sekedar kita sebut negaranya aja nggak apa-apa, nggak cuma sekedar di Indonesia. Betul. Di dunia pun juga begitu. Sepakat. Pertanyaan sederhana Bang. Masih ada harapan nggak menurut lo? Gue lumayan yakin jawaban gue bahwasanya di setiap peristiwa ataupun mau itu di negara kita ataupun di negara yang lain, itu jelas masih ada harapan. Ya. Definisikan harapannya kayak gimana? Gini. Gua ngonten itu berarti masih ada harapan. Nah, gua tuh kan menuntut sesuatu untuk berubah. Artinya gua mengharapkan sesuatu. Ada harapan di sana yang mau gua kejar. Kalau harapan itu menurut gua udah hitam, udah nggak ada, udah hilang, gua mungkin nggak akan ngonten. Gitu. Maka gue akan berhenti gitu. Akhirnya udah nih, udah gak ada harapan lagi. Buat apa gue ngomong? Kenapa gue masih ngomong? Karena gue ada harapan. Gue percaya di depan itu ada harapan. Negara kita bisa berubah, pemimpin-pemimpinnya bisa berubah, yang pada akhirnya
rakyatnya jadi sejahtera dan berubah juga. Oke. Secara konkret harapannya ada di titik mana sebenarnya? Apakah masyarakatnya? Apakah gila kan apa dari tadi hela nafas mulu gue jadi. Iya, karena ya, gue mesti tahu konkretnya soalnya jujur aja, gue kan ada momen juga lah. Gue kan sebagai konten kreator yang emang bunglon sih, gue akuin ya. Konten gue macam-macam, gue ngebahas kuliner, ngebahas mobil, ngebahas jalan-jalan. Ada momen gue nge-rap juga, tahu-tahu. Ada momen gue ngebahas soal politik juga. Ya, pas lagi gue ngebahas soal politik, teman gue ada yang nanyain persis kata-kata kayak gitu, Pak. Masih ada harapan gak sih sebenarnya? Karena yang skeptis tuh banyak banget. Nah, harapan konkretnya tuh di mana? Kalau gue sih mungkin bisa jawab kali ya. Di anak-anak zaman sekarang sih. Mau nggak mau generasi zaman sekarang ya tetap bisa jadi kita harusnya bisa kita arahin, walaupun ya generasi apa sih namanya strawberry generation segala macam. Tapi lo sebagai guru juga nih, pasti kan ngelihat nih generasi zaman sekarang gimana? Apakah harapan ada di mereka atau gimana? Jawaban singkatnya iya, ya. Bahwasanya harapan itu ada di anak muda sekarang. Ya. Gue nggak suka sebenarnya dibilang bahwasanya ada istilah sandwich generation, strawberry generation gitu ya. Apa generasi strawberry? Karena itu tuh pelabelan dari luar. Betul. Gitu. Padahal anak muda sekarang tuh sebetulnya banyak juga yang strong kok. Benar. Gitu. Itu banyak banget yang kreatif dan sebagainya. Gue menilainya gini, ada gap yang cukup besar, yang cukup jauh antara orang yang terdidik dengan orang yang tidak terdidik. Masalahnya orang yang tidak terdidik ini jumlahnya jauh lebih besar. Dan pemuda itu posisinya ada di tengah-tengah nih, jembatan antara bagaimana mereka itu tetap melek terkait teknologi, tapi juga bisa berpengaruh di masyarakat. Nah, akhirnya posisi-posisi kita nih yang apa ya istilahnya usia-usia yang powerful ya, 20 tahunan, 30-an. Ya, usia produktif lah ya. Usia produktif. Itu bisa jadi jembatan. Pertama, tugas utamanya tuh harapan gue dari konten ya, itu bisa mengedukasi masyarakat yang memang kurang melek terhadap politik. Biarin aja lah, kita mah rakyat biasa. Nah itu tuh kalimat-kalimat yang membunuh mereka sendiri gitu. Nah gue ingin menyadarkan itu. Makanya konten-konten gue tuh awalnya tuh intelek banget. Akhirnya bahasanya tuh gue turunin. Ya bukan dalam rangka ini soal komunikasi. Bagaimana orang lebih mudah menerima jika kita ada di frekuensi yang sama. Yang pada akhirnya komunikasi gue turunin bahasanya agar lebih santai, lebih ngena, dan masyarakat lebih paham, lebih melek akan politik. Termasuk yang dulu sempat lo sebutin juga, ada sketsa ngobrolnya. Betul. Biar lebih gampang dipahamin gitu. Betul. Itu salah satunya kan. Jadi dua orang itu, satu orang awam, satu orang yang nggak awam gitu. Yang paham akhirnya tanya jawab gitu. Tapi gini, gue pernah menemukan pembahasan di sosial media, terutama di Twitter, kebanyakan orang-orang yang tidak menggunakan sosial media itu kayak in another different level gitu. Maksudnya orang-orang yang akhirnya bisa menyuarakan di sosial media, oke lah mereka punya bubble dan akhirnya mereka tuh mensupport, kayak misalkan orang-orang yang ngerasa terbantu, itu bagus banget. Tapi kan jumlah orang yang bahkan nggak pakai sosial media tuh jauh lebih banyak lagi, Subhan. Dan mereka yang akhirnya nanti 2029 bakal ikut pemilu lagi gitu. Iya lagi. Lo ngeliatnya gimana gitu? Sebetulnya dalam hal ini gue terusan banyak membangun koneksi dengan para konten kreator. Pertama itu. Ya, untuk apa? Untuk terus speak up, untuk terus mengedukasi, sehingga dari beberapa influence ini bisa kemudian anak muda tuh terinspirasi. Artinya terinspirasinya tuh bukan ingin jadi influencer juga, tapi ingin menyampaikan ini ke orang-orang yang nggak main sosial media. Bagus. Harapannya gitu. Gue juga punya keinginan kok bikin komunitas di daerah-daerah yang kemudian sekarang tuh banyak anak muda sebetulnya yang peduli akan ke kondisi bangsa. Benar. Ingin siap support tenaga, materi dan sebagainya. Nah, cuman kita perlu triggernya nih. Nah, harapannya sih konten-konten gue jadi trigger. Kemudian masuk ke komunitas ini yang terjun ke masyarakat. Gini loh, gitu sih. Tapi emang yang namanya upaya kayak gini juga nggak bisa semalaman sih. Maksudnya oke lah, mungkin bikin konten semalaman rame gitu. Tapi kan dampaknya nggak bisa langsung jadi bahkan tahun itu juga gitu. Betul. Emang mesti terus berproses. Betul. Itulah kenapa gue bilang sebenarnya anak muda, apalagi mungkin kita kan udah 30-an ya. Yang usianya 20-an, yang usianya masih belasan, itu sebenarnya
bagus banget kalau misalkan terinspirasi sama kontennya Subhan gitu. Oke. Kalau seandainya mereka terinspirasi dan akhirnya pengen seperti Subhan juga, ngebahas soal politik, ngebahas soal hal-hal yang penting gitu. Do's and don'ts versi Subhannya apa? Apa yang harus dilakukan? Apa yang jangan dilakukan? Apa yang harus dipertahankan? Yang paling gue yakin anak muda sekarang tuh terkait hal teknis ya, menggunakan kamera untuk konten udah jago banget kayak gitu. Cuman yang mungkin perlu dikuatkan itu adalah konsistensi. Itu endurance jadi konten kreator tuh luar biasa. Apalagi konten tentang politik yang setiap jam beritanya tuh muncul lagi. Baru pengen ngebahas satu, ada yang baru. Nah, viral yang ini nih, aduh itu suatu ya, pilih-pilih, kemudian perharinya tuh bahasan nggak akan, gua kira bahasan tuh nggak akan habis. Khususnya untuk politik ya. Karena ya kita negara tuh berpolitik sebetulnya. Maka bahasannya bakal terus ada. Cuma masalahnya kita siap nggak dengan keberlimpahan berita seperti itu gitu. Nah, di sanalah kekuatan atau konsistensi itu menjadi kunci banget menurut gua. Nah, cara ngebedain konten politik yang benar sama nggak benar gimana menurut lo? Soalnya oke lah politik, tapi kan ya kita nggak tahu nih yang benar yang mana, yang hoax yang mana, yang konfrontatif yang kayak gimana gitu. Sebenarnya balik ke apa sih disebutnya? Common sense. Bukan. Ada sih maksudnya itu kita menilai kebenaran itu seperti apa sih? Oke. Jadi kalau setahu gua atau yang gua pegang, kebenaran itu kalau kita bisa menenteramkan hati dan menenangkan jiwa. Menurut gua. Kebenaran versi gua nih. Mungkin gini kali ya, menenangkan hati, menenteramkan jiwa, dan jelas-jelas apa yang kita lihat tidak merugikan orang lain. Betul. Benar nggak? Betul. Sense itu kan di sana. Itu sih pertama kali ketika gua lihat satu konten, kalau gua nggak enak, kayaknya ini ada yang kurang pas deh, gitu. Karena naluri manusia itu sebetulnya baik semuanya, gitu. Tinggal dibalikin ke diri sendiri. Coba kalau lihat konten kayak gini, tenang nggak hati, gitu ya. Contohnya gini, misalkan gue kasih contoh aja nggak apa-apa ya. Boleh. Misalkan ada di suatu negara bilang, oh makan yang tidak dibayar ini nggak apa-apa kok, walaupun ada racunnya misalnya gitu. Ada yang ngebela tuh, padahal jelas-jelas ada korbannya. Itu harusnya kita menyikapinya dengan coba posisikan kita sebagai korban. Benar sih, setuju sih. Coba kalau anak kita atau kita deh yang kenanya, kita masih bisa ngomong, lah itu cuma 0,00000 sekian gitu. Gua kira nggak akan bisa ngomong kayak gitu kalau kita posisinya korban. Ini mohon maaf ya, ini kita bukan sok pinter jadi podcaster, tapi kita sebagai manusia biasa aja sebenarnya, yang takut sebenarnya, bukan takut diciduk, takut kita jadi korbannya juga. Kita mah humble aja udah. Iya benar. Tahu-tahu banyak berita-berita kayak salah nangkep lah, yang udah jelas-jelas ternyata dia jadi korban, tahu-tahu jadi tersangka. Bener kan orang-orang banyak orang yang sadar kalau udah ngerasain. Betul, setuju kan? Setuju. Udah terlambat dong. Itu harusnya tuh kita tahu jangan sampai ini terjadi pada kita. Gitu baru makanya itu kita berusaha untuk agar tidak terjadi pada kita, minimal itu. Sedikit intermezzo aja ya. Kalau misalkan ngomongin soal teori dan akhirnya kita jadi korbannya langsung, gue pernah juga ngalamin soalnya. Tapi ini nggak ada sangkut pautnya sama instansi pemerintahan tertentu. Tapi ya penipuan investasi aja sebenarnya sih. Dari zaman gue kuliah, gue tuh udah denger yang namanya istilah Ponzi scheme, skema Ponzi. Secara teori tuh kita udah tahu, Ponzi scheme pokoknya intinya kita ngasih duit, awalnya dikasih investasi kita, angkanya lumayan, tapi lama-kelamaan berlipat-lipat awalnya berlipat-lipat, tapi tahu-tahu duit kita hilang. Secara teori gue paham banget. Sampai zaman COVID, gue sempat jadi korban. Kalau misalkan lo pernah dengar beritanya investasi alat kesehatan. Pernah dengar? Pernah lagi. Pernah ikutan juga nggak? Enggak sih. Oh, jangan, bagus. Soalnya zaman-zaman tuh ikutan. Soalnya banyak banget ada investasi alat kesehatan zaman itu ya. Betul. Ada robot trading. Nah, robot trading gue nggak. Investasi kesehatan gue iya. Masalahnya yang ngajakin gue, temen gue di UI cuy. Maksudnya gue trust lah sama dia. Dia anak fakultas ekonomi, lah, mungkin ngerti segala macam. Apalagi di zaman itu banyak ahli-ahli yang bilang zaman COVID nih konteksnya ya. Salah satu industri yang lagi kenceng banget di zaman COVID terutama itu adalah industri kesehatan.
Otak gue kan langsung nyambungin ya. Adalah ini investasi kesehatan katanya. Pokoknya bayar segini, duitnya balik gitu. Awalnya gue kasih yang kecil-kecil aja. Apalagi lagi rame isu kesehatan juga kan saat awalnya itu. kecil-kecil aja gue kasih, jebret. Sebulan balik Pak 10%, lumayan. Wah, gue gak usah sebutin jumlahnya deh. Oke, siap. Cuman cukup gede lah return on investment segitu. Sampai akhirnya ada di titik dimana duit gue udah lumayan. Dan gue mikir, ini kalau misalkan gue simpen, gue kan gak pinter-pinter banget investasi ya, jujur aja ya. Sekarang sih udah lumayan belajar lah. Tapi waktu zaman itu gue mikir, gue ada duit segini, kalau disimpan di bank takutnya ntar malah kepake. Ya udah deh, gue alokasiin. Pas udah gue ada di persimpangan untuk iya atau tidak lagi lanjutin, gue kasih duitnya nih, jebret. Lihat TV, kasus penipuan investasi alat kesehatan. Gue langsung ketawa asli. Kayak wow, komedi sekali ya. Absolute cinema tuh. Iya, absolute cinema. Itu bener-bener right before the news happening gitu loh. Gue langsung ketawa tapi miris tetap sih. Tapi ya namanya juga ilmu tuh mahal ya guys. Proses belajar. Jadi kayak ya udahlah. So far berarti project selanjutnya apa nih? Gue ala-ala banget. Gue pribadi nih. Iya. Gue ala-ala banget sosok promosiin padahal juga podcast baru berapa episode itu. Tapi nggak apa-apa. Memang ada satu hal yang gue ingin omongin juga. Maksudnya tuh ini di tahun ini, ini podcast pertama. Oh gitu. Gua, gitu ya. Woi, dan ada satu target yang kemudian gue ingin spill di sini. Ini pertama kali juga. Boleh. Nggak terlalu spesial gimana sih ya. Artinya, guys, ini baru pertama kali podcast ini loh. Bukan di podcast ini. Pasti enggak lah, enggak berlebihan. Oke. Gue udah curahin isi pemikiran gue di konten. Oke. Yang kemudian konten itu banyak mengedukasi tataran yang orang-orang yang melek di sosmed. Nah, selain itu, gue juga pengen curahin isi kepala gue di buku. Oh, oke, ada buku gitu. Ya? Jadi gue target tahun ini mungkin terrealisasinya di awal tahun depan ya. Dari tahun ini tuh gue bikin satu buku, project buku yang konteksnya adalah buku, dengan baca buku ini lo jadi makin peduli dan makin melek politik. Keren. Itu. Kita belum sempat ngebahas LGBT sih guys. Mungkin episode lain ya. Oke, boleh. Episode lain ya. Soalnya kalau kita ngomongin soal buku mungkin ada pembahasan lain juga nih. Jelas. Budaya membaca gimana? PR banget kan kita ya. PR banget, banyak banget. Thank you banget Bang Subhan. Sama-sama. Sudah gabung-gabung di Zero to Hero. Mungkin pertanyaan pamungkas yang paling terakhir. Zero to Hero. Sekarang kan berarti masih proses untuk menjadi hero. Di posisi karir mungkin. Hero tapi udah sebagai ayah di keluarga. Hero-nya apa sih berarti? Target lu gitu. Kalau kata Pak Gita Wirjawan mungkin end game-nya kayak gimana gitu. Aduh. Gue baru kemarin ngobrol sama teman gue bahwasanya jujur gue belum punya end game. Artinya benar-benar target gue tuh target jangka pendek. Gue pengen bikin buku, gue pengen nyadarin banyak orang dan sebagainya. Di satu titik end game-nya apa? Yang kegambar sama gue adalah masyarakat sejahtera. Bukan gue sok peduli ya. Cuman apa sih gunanya gue ngonten kalau memang gak ada dampak buat orang lain? Keren. Thank you banget Subhan. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Dan seperti namanya Zero to Hero, mungkin Subhan di 2026 seperti ini. Kita lihat 2027, 28, 29, kapanpun kita bakal undang dia lagi. Apakah dia masih jadi Zero atau udah jadi Hero? Dadah. Dadah, thank you. Dah, keren penutupan. Ala-ala aja.